Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di IR Sepak Bola Channel. Bersama dengan saya, Bung Richard. Saya Bung Teman-teman Rija. saya. Halo Bung Rija, halo Bung Ian. Halo Bung Richard. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas pertandingan Liga Italia atau Serie A antara Atalanta melawan Juventus. Atalanta ya? Di kandang mana? Iya, Atlanta ya kalau nggak salah. Atlanta Di ya. Atlanta. Atalanta itu Stadio Olimpico bukan sih? Emang iya? Itu Bukan, Roma ya? Bukan. Roma. Atleti Azzurri de Italia. Nah, Iya. ya itu maksud gua. Oke, langsung saja dari segi formasi Atalanta akan dibahas oleh Bung Iza dan lain-lain. Dan dari segi formasi Juventus akan dibahas oleh Juventininya sendiri, Bung Ian. Lanjut aja. Dari Atlanta gimana, Bung Iza? Akan Oke. menginformasi apa dan siapa aja pemain yang akan diturunkan dan siapa nih yang akan jadi key player dari Atlanta itu sendiri. Oke. Skornya akan berapa? Oke. Atlanta formasinya biasa ya, 3-4-1-2. Kipernya Golini, terus di kanan ada Toloi, terus back kanannya back tengahnya lah ya, 3 back sentralnya Tolois, Romero, sama yang satunya lagi bisa ganti-gantian sih. Nah, cuman kemungkinan besar pakai Pak Palomino. Terus yang tengah kanannya, tengah belakang itu ada Malinowski, Deron ya, Fowler sama Gosens. Gosen. Ini dia ini kali masih hubungan sama Gojek ya. Terus di tengah ada Pesina, nah di depannya sih yang menarik Muriel sama Zapata gitu. Nah, kalau untuk key player Muriel ya menurut gua yang lumayan berbahaya nih, pemain dari Kolombia gitu. Selain juga Zapata. Jadi Zapata. Jadi dua penyerangnya ini cukup berbahaya sih di Atlanta. Terus untuk 3 pertandingan terakhir mereka menang terakhir lawan Fiorentina, sebelumnya lawan Udinese dan lawan Verona gitu. Tiga pertandingan ini sebenarnya cukup berat gitu. Cuman mereka bisa menang walaupun lawan Udinese dan lawan Fiorentina kebobolan gitu. Tapi lawan Verona bisa menang. Terakhir kalah cuma lawan Madrid 3-1 waktu di Champions League gitu. Dari segi permainan ya Atlanta oke ya, terbukti di mereka di klasemen sekarang peringkat 4, selisih 1 poin dengan Juventus gitu. Di pertandingan ini harusnya lumayan seru, dan mainnya di Atlanta juga termasuk tim yang agresif di Serie A. Jadi menurut gua akan seru ya di Atlanta. Jadi kemungkinan juga Atlanta bisa menang. Ya itu tadi. Untuk gol kemungkinan besar bakal terjadi gol lah di Atlanta. Dari Atlanta kemungkinan akan ngegolin gitu antara ya kalau misalnya bagusnya Atlanta tuh strikernya jarang nggak ngegolin gitu. Pas nggak ngegolin cuman lawan Inter Milan, cuma lawan tim-tim besar lah yang nggak ngegolin gitu. Inter Milan terakhir Madrid gitu. Nah, cuman secara ketika ketemu tim-tim lain gitu, mostly dia bisa menang gitu dengan gol-gol yang lumayan banyak gitu. Walaupun kalah kadang tetap aja bisa ngegolin 1 gol, 2 gol gitu. Nah, itu sih Atlanta nih yang menarik. Jadi di Italia cukup menarik ya Atlanta ya, walaupun ya di Italia gue nggak terlalu mendukung Atlanta, gue mendukung si biru, tapi ya menarik sih kalau sisi permainan Atlanta. Mereka juga ya itu tadi punya striker yang haus gol, si 2 strikernya ini, dan belum Atlanta juga ini dia.
Jadi lu pasti dukung Atlanta aja. Yoi. Gitu sih paling. Strikernya siapa aja? Strikernya Zapata sama apa? Tadi si Bukan Zapata. Zapata Oh, sama mantan Milan. iya nggak salah gua sama Muriel. Christian Zapata itu mah Bang, Milan mah. Beda ya? Back. Ini dua-duanya Kolombia sih, jadi mungkin karena mereka satu negara kali ya. Kenapa? Bukan Zapatanya Milan, Milan mah back Bang. Bukan, gua kan nggak tahu kalau Milan. Gua tanya Milan kalau dia beli pemain dari MU aja. Oke, lanjut. Gimana? Dufan Zapata sama L'Oreal, mereka satu negara. Sama-sama pemain Kolombia. Mungkin itu juga yang bikin Muriel. Itu juga yang mungkin bikin mereka punya chemistry gitu. Bagus sih Muriel. Oke, lanjut. Udah, itu aja. Iya, itu aja. Kita tunggu ulasan Bung Iyang lah. Oke. Dari Juventus gimana nih Bung Iyang tanggapannya? Dari formasi, key player, terus siapa-siapa aja yang dimainkan. Gimana tanggapan Bung Iyang nih terhadap Pirlo nih? Kalau Pirlo. Misalnya Juventus, ya strategi Pirlo masih pakai 4-4-2 ya, walaupun di lapangan biasanya jadi 4-3-3 ya, 4-3-3 kalau di lapangan. Jadi di posisi 4 back, di kanan masih disegel Cuadrado, terus back tengah mungkin ada Adelaide sama Chiellini, atau enggak Demiral mungkin ya dimainin. Terus di kiri antara Alexandro atau enggak siapa sih lupa namanya, bek kanannya Madrid dulu lupa namanya. Terus dari Alba. Bukan, bek kanannya Madrid dari Brazil, Marcelo. Lupa gue juga. Juventus. Iya. Cuadrado bukan ya? Danilo. Di kanan, ya Danilo ya, atau enggak Danilo. Di kiri kan dia bisa di kanan atau di kiri tuh. Soalnya pas pertandingan lawan Genoa kemarin, Danilo yang dipasang jadi bek kiri bukan si Alexandro. Terus di tengahnya ada Bentancur sama Rabiot paling. Terus sayap kanan Kulusevski biasanya dipasang, kiri Chiesa, dua penyerang tengah Morata, Ronaldo. Tapi mungkin bisa dicoba karena Dybala udah main tuh kemarin lawan Genoa, mungkin bisa dicoba Dybala buat gantiin Morata gitu ya. Ronaldo udah pasti jadi starter, nggak bisa diganggu gugat. Duo dildo ya. Duo dildo, Dybala Ronaldo. Iya. Juga sih ini ini pertandingan yang bakalan menarik banget. Soalnya Atalanta juga tipe tim yang entah dia lawan tim besar, lawan tim kecil sama aja ya treatmentnya. Mereka bakalan main menyerang. Terus terkenal juga dengan permainan yang skornya tuh ini golin banyak gitu ya. Walaupun di sisi lain pertahanan mereka juga lemah. Ya jadinya ya mungkin ini bisa dimanfaatkan gitu sama Ronaldo, terutama soalnya Ronaldo lagi tajam banget di Liga Italia. Hampir di setiap pertandingan dia mencetak gol. Terus disupport juga sama Morata yang sekarang jadi top assist di Liga Italia. Jadi ada kemungkinan Juventus bisa menang. Tapi yang perlu diwaspadai Juventus ini sayap-sayap Atalanta gitu ya, sayap-sayap Atalanta. Jadi Atalanta ini terkenal sama permainan umpan-umpan silang jauh langsung ke sayap gitu. Jadi back sayapnya itu bisa tiba-tiba muncul di kotak penalti gitu. Terutama si back kiri tadi yang dibahas Bung Rija, Robin Gosens ya. Karena dia pakai Gojek. Tiba-tiba dia ada di kotak penalti aja, terus bisa naruh golnya juga tinggi. Dan ada isu sih Robin Gosens juga ini bakalan jadi inceran Juventus buat musim depan gitu untuk gantiin Alexandro. Ya jadi sih ini gue sih berharapnya Dybala dimainin, pengen lihat dimensi
permainan Juventus yang lain ya, soalnya terkesannya monoton gitu. Kalau Juventus nontonnya sekarang belum kelihatan gitu apa yang dimauin sama Pirlo gitu. Jadi cuman ngandelin larinya Chiesa doang gitu kalau menyerang tuh. Jadi sama Cuadrado paling dari kanan. Yang lainnya terutama tengahnya tuh masih nggak ada gelandang kreatif gitu. Nah, makanya ini harapannya sih Dybala bisa masuk gitu ya buat nambah dimensi kreativitas serangan Juventus. Soalnya kalau Dybala masuk ya masih ingat gitu pas gol ngelawan Milan gitu ya. Nah, jadi Dybala passing ke Chiesa tuh ya passingnya tuh ini passing-passing yang nggak terduga. Kadang dia pakai tumit, kadang dia pakai back flick gitu. Banyak variasinya gitu, nggak monoton mainnya. Mungkin itu sih. Jadi ya untuk skor tetap sih bakalan jagoin Juventus ya, karena ini juga menentukan posisi 2 nih. Beda sama Milan cuma 1 poin di peringkat 2. Jadinya mungkin kalau misalnya Juventus atau Atalanta bisa menang ya bisa geser Milan di posisi 2 nih. Dan Milan bakalan semakin tertekan nih kayaknya Bung Richard gitu ya. Karena posisi poin di tim-tim di bawahnya juga masih agak ketat gitu. Jadi ini sih dengan ya ya buat Juventus ini kayaknya harus menang supaya posisi mereka lebih aman lagi, dan ya supaya inilah Pirlo nggak terlalu dicap mediocre lah gitu ya. Jadi ya masih ada harapan buat ngelatih Juventus di musim depan, karena isu-isunya kenceng Pirlo bakalan didepak gitu. Ya mungkin itu sih Bung Richard. Key player-nya siapa nih Bung Ian nih dari Gak jauh. Paling ini sih antara Ronaldo atau enggak Chiesa sih Bung Richard. Chiesa juga lagi on fire ya. Chiesa lagi on fire juga sama. Dia top asisnya banyak juga. Beda selisih 1 doang sama Morata, tingkat 2 asis sekarang. Terus Ronaldo ya top skor di Juventus, top skor Liga Italia juga, jadi bakalan ya antara 2 pemain itulah, nggak jauh-jauh. Dari Bung Riza nih, gimana nih, siapa nih key player dari Atlanta? Ya kalau gue lihat sih ya itu tadi si Zapata ya. Oh, Zapata. Gosen kalau dia ini ya. Kalau mungkin besok-besok dia GoFood. Ya kemungkinan Zapata ya. Zapata nggak tergantikan sih menurut gua. Berapa pertandingan. Ya sebenarnya dua penyerangnya sih yang kalau Bung Ian bilang tadi di Juventus Chiesa sama Chiesa sama Ronaldo, mungkin ya itu. Kalau di Atlanta ya Zapata sama Lauriel gitu. Karena Muriel. Ya itulah namanya susah amat sih. Di sini. Namanya susah banget. Muriel gampang itu Muriel. Susah dihafal maksudnya. Oke, namanya ya. Yang paling gampang tuh Bambang gitu, gampang ngapalnya. Iya. Kita nggak ada loh. Ya si Muriel ini paling Zapata sama Muriel ini menurut gua. Cuman lebih ke Zapata sih menurut gua. Kalau Gosen berapa nih skor? Kalau skor 3-2 sih gua. Atlanta. Atlanta. Kalau Bung Ian? Skor berapa nih Bung Ian nih? Oh, skor ya paling 3-1 sih. Menang Juventus Juve? ya. Juve lah. Iya. Kalau gue sih harapannya seri aja lah kalian lah, biar nggak berantem. Milan aman. Cuman yang menarik pelatihnya Atlanta, Gasperini itu diisukan mau diambil sama Juve gantiin Pirlo akhir musim gitu. Ya mungkin karena permainan Atlanta atraktif kali ya. Jadi Juventus ya seperti Bung Ian tadi bilang. Kalau menurut gue pribadi ya Juventus kalau nggak ada Pirlo ya juga sama sih gitu juga. Karena mereka murni ngandalin skill pemain sih menurut gue. Taktiknya nggak jelas. Monoton sih, kelihatan banget. Iya. Makanya Ronaldo jadinya. Nggak ada pelatih juga apa-apa, pelatihnya cuma sebagai itu doang di situ, hiasan doang.
Makanya nggak heran si Pirlo banyak dihujat kan. Ini kalau Juventus datangin Gasperini, wah mungkin ya kalau untuk levelnya Juventus kita nggak usah bahas Serie A kali ya, bahasnya Champions League lah. Nah, jadi untuk rival-rival di Champions League bisa jadi alert aja. Kan Juventus kan posisinya sama kayak PSG dia. Liga lokal tuh ya elah gitu. Nah, cuman tahun ini ya Kak, ya karena pelatihnya juga jadi mereka bisa di posisi sekarang. Harusnya masih dengan kualitas pemain segitu harusnya mereka bisa di rank 1, cuman ya Murni pelatih sih. Makanya nanti ketika Atlanta kan pertemuan pertama juga seri kan, satu sama main di Juventus Arena gitu. Nah, makanya dari situ sih gue bilang harusnya bisa menang nih Atlanta 3-2. Karena Atlanta juga udah ngalahin Fiorentina, ngalahin Udinese gitu. Fiorentina kan lumayan lah ya. Mantan tim Bagus biasa. Fiorentina. Itu sih. Iya. Sih, Ya, kalau seru ngebahas juga ya kalau bisa ngalahin Juve ya. iya. Ya, Pirlo sih itu siapa? Ya emang monoton ya. Kalau gue pribadi sih pengennya sih ini apa? Allegri ya balik lagi. Allegri. Oh, Allegri. Iya dibandingkan Gasperini, soalnya kalau Gasperini kayaknya kalau buat materi pemain Juventus yang sekarang kurang cocok sama taktiknya yang pertama. Terus yang kedua punya track record juga pas ngelatih Inter dengan materi pemain bagus. Dia kayak ini aja, kayak ini ya mode Ranieri gitu ya gaya melatihnya gitu. Jadi emang pelatih atau kayak Moyes gitu ya yang sekarang di West Ham, jadi pelatih yang memang pintar ngelihat potensi pemain yang biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya udah ngelatih pemain bintang kayak gitu, kayak kurang bekerja gitu taktiknya tuh. Jadi sih pengennya sih Allegri yang udah kebukti gitu ya bisa ngelatih Juventus. Kayaknya dengan materi pemain yang ada juga cocok dengan strategi Allegri. Gue sih pribadi pengen Allegri sih, tapi ya nggak tahu nih Pirlo soalnya udah hampir 1 musim berjalan gitu-gitu aja gitu, nggak ada progres gitu permainannya. Terutama lini tengahnya, padahal Pirlo sendiri kan dulu di tengah gitu ya mainnya. Kok ini jadi monoton gitu, nggak sekreatif pas Pirlo main gitu. Padahal Pirlo kan pemain tengah dulu. Mungkin butuh Pirlo main lagi kayaknya. Kali ya. Latih sekalian main juga dia. Ya kenapa enggak? Emang ada larangan? Nggak ada larangan kan? Tapi emang sih Allegri itu formasinya itu emang aneh-aneh sih, susah ditebak sih. Dia banyak makan rotasi-rotasi yang menurut gua yang beda lah dari Pirlo. Yang bagus, ngeri sih Allegri. Waktu dilatih Milan kurang hoki aja dia. Gitu. Bagus ya. Tapi yang lebih bagus sih ini Yan. Pioli Yan. Pioli ya lah. Ya tapi tadi dia apa sama sih monoton juga ya 4-1. Pioli Yan. Castillejo yang di sayap nggak apa-ngapain ditaruh di tengah jadi striker Yan. Itu kurang mantap apa coba strateginya. Oke lah. Oke, ada tambahan dari teman-teman lagi? Cukup Bung Richard kayaknya. Oke, dari saya juga cukup. Ya, terima kasih teman-teman yang menonton. Kalau bila ada saran atau kritikan atau komen yang nggak suka sama kami semua, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel IR Sepak Bola supaya lebih maju dan dapat endorse dan dapat advertise dan menjadi lebih besar lagi dalam olahraga. Oke lah.